Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la ta'udunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rajulan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tusaailuna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Ya ayu yang saya hormati, segenap bapak dan ibu dosen yang senantiasa membimbing saya dari awal semester hingga saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmat dan rahmatnya kita senantiasa diberi kesehatan serta kebahagiaan seperti sekarang ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumil kiamah nanti. Amin. Sebelum kita memasuki tema bahasan saya kali ini, alangkah baiknya jika pidato kali ini saya buka dengan bacaan Al-Fatihah, karena semoga pidato kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ala hadhihi niyyah as-shalihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki tema bahasan saya kali ini, yakni sopan santun. Sopan santun merupakan adab yang seharusnya dimiliki dan kemudian dipraktekkan oleh seorang muslim ataupun muslimah dalam kehidupan sehari-harinya. Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Arti dari ayat ini ialah sungguh kamu Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Dari ayat ini kita bisa mencerminkan, kita bisa membaca bahwa akhlak Nabi itu sangatlah. Sebelum terlalu jauh kita membahas tentang sopan santun, apa sih arti dari sopan santun sendiri? Sopan santun terdiri dari dua kata, yakni sopan dan santun. Sopan ialah rasa hormat kita kepada siapa saja yang berinteraksi dengan kita, baik itu orang tua, anak kecil, laki-laki atau wanita. Kita harus selalu sopan, baik itu bertutur kata ataupun bertingkah laku. Sedangkan santun itu apa sih? Santun yakni sikap lembut dan toleransi kepada orang lain. Toleransi di sini tuh bukan berarti kita mentolerir kemaksiatan dan kemungkaran yang dibuat oleh orang lain, tetapi lebih ke mentolerir hak-hak dari mereka. Hak-hak yang ada dalam diri mereka, seperti hak untuk menyuarakan pendapatnya dan lain sebagainya. Dan sikap inilah yang harusnya kita praktekkan kepada siapa saja, baik kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, baik itu
kepada rakyat jelata ataupun kepada pemimpin-pemimpin kita. Dengan menerapkan adab sopan santun, niscaya Islam akan terlihat tentang keindahannya, kebenarannya, kedamaiannya, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri, banyak sekali yang mengupas, yang mengutip tentang rasa sopan santun kita. Kenapa sih saya membahas tentang sopan santun? Karena saya pribadi tuh miris dengan anak-anak zaman sekarang yang menurut saya tuh tidak ada rasa sopan santunnya kepada orang tua. Etika mereka, tata krama mereka dengan orang tua itu tidak lagi ada. Beda dengan zaman dahulu, yang lewat di depan orang tua menunduk, setiap ketemu orang tua salim. Tapi sekarang tidak ada lagi seperti itu. Yang ada hanya ketika bertemu dengan orang tua bermuka masam, sering menjuliti orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Dan yang lebih parahnya, mereka sering berkata kasar, yang mana kata-kata itu tidak pantas untuk diucapkan kepada orang tua ataupun orang yang lebih tua lah daripada mereka. Di era globalisasi ini, pendidikan moral sudah dipandang sebelah mata. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus yang mencerminkan kebutaan moral, khususnya pada kaum pelajar. Misalnya saja seperti adanya aksi tawuran dan kriminalisme pelajar. Kekerasan pada pelajar juga banyak terjadi. Banyak juga kasus-kasus asusila yang pelakunya ya pelajar itu sendiri. Oleh karena itu, menurut saya, wajib hukumnya bagi seluruh lapisan masyarakat dari sebuah bangsa dan negara untuk senantiasa menjaga moralitasnya. Yang mana beberapa pengaruh buruk dapat merusak nilai kearifan kita, seperti budaya westernisasi yang sudah menjajah budaya kita sendiri. Gak ada lagi budaya sopan santun, yang ada hanya terlihat culun. Persaingan global yang semakin ketat membuat para pelajar mengesampingkan pendidikan moral. Padahal, intuisi tanpa moral justru mengakibatkan penyimpangan emosionalisme kepada hal-hal yang buruk. Lalu, siapa yang seharusnya berperan dalam hal ini? Yang pasti, pertama adalah orang tua. Karena orang tua merupakan faktor terbesar bagi pendidikan moral anak. Di sisi lain, sekolah juga memberikan peranan penting atas pendidikan moral bagi seorang anak. Misalnya saja dengan cara memaksimalkan pendidikan agama, agar seorang anak dapat memiliki akhlak atau moral yang baik. Kenapa di dalam sekolah penting tertanam nilai-nilai ibadah? Karena di dalam ibadah, di dalam suatu agama, mengajarkan tentang tata krama, tentang sopan santun yang baik. Di sini saya akan memberikan beberapa hadis tentang sopan santun. Yang pertama yakni hadis sopan santun dalam berbicara. Sopan santun atau kelembutan merupakan sifat atau salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqu yuhibbur rafqi wa yu'ti 'ala rafqi ma la yu'ti 'ala al-'idafi wa ma la yu'ti 'ala ma sawahu. Artinya, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya. Imam Nahrawi rahimahullah dalam syarah Muslim menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, dalam hadis ini terdapat motivasi untuk bersikap lemah lembut, sabar, dan berbicara yang lembut kepada manusia, selama tidak ada sebab atau hajat yang membuat kita bersikap keras atau kasar terhadap mereka. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut adalah Quran surat Toha ayat 43 dan 44 yang mempunyai arti, pergilah kamu kepada Fir'aun karena dia telah berbuat melampaui batas. Kemudian berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lembut, semoga ia mau ingat atau takut. Dari ayat tersebut kita bisa belajar, Fir'aun saja yang notabene dia tidak pernah menghargai orang lain, yang tidak punya sopan santun kepada orang lain, kita aja wajib menghormati Fir'aun. Kita harus punya sikap sopan dan santun kepada Fir'aun, apalagi kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Justru kita harus menumbuhkan sikap sopan santun itu lebih tinggi, lebih banyak lagi. Hadis yang kedua yakni hadis tentang sopan santun atau keramah tamahan kita. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rafqi la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yazari min syai'in illa syana." Artinya, sesungguhnya segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan, segala sesuatu akan nampak buruk atau nampak jelek. Imam Nahrawi rahimahullah dalam Syarah Muslim menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, dalam hadis-hadis ini terdapat keutamaan untuk berlemah lembut dan motivasi untuk berakhlak baik, serta terhadap sikap keras dan kasar. Dan sikap lemah lembut merupakan sumber dari segala kebaikan. Kedua hadis tersebut yang kemudian ditanggapi oleh Imam Nawawi. Hadis tersebut yang kemudian ditanggapi oleh Imam Nawawi senada dengan Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fata walidul qalbi la naqaddu min haulik. Maaf, tapi ada kesalahan dalam pembacaan pelafalan saya. Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan walidul qalbi la tafaddau min haulik. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Dari ayat ini sudah jelas, bersikap lemah lembutlah teman-teman, bersikap sopan santunlah kepada orang lain, agar orang lain tidak menjauh dari diri kita. Apalagi kalian teman-teman yang seterusnya akan terjun ke dalam masyarakat. Mulailah berlatih supaya lebih sopan lagi terhadap orang-orang lain. Ramah tidak hanya dengan sikap, dengan ekspresi muka kita, dengan senyuman kita saja itu bisa dikategorikan ramah. Bahkan ada hadis yang meriwayatkan bahwa senyum itu adalah sedekah. Kalau tidak salah hadisnya berbunyi, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatan. Dari hadis ini tuh sudah jelas teman-teman. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang selanjutnya yakni sopan santun kepada orang tua.
Kalau orang lain saja kita hormati, guru-guru saja kita segani, bagaimana dengan orang tua kita? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbaka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablaghanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul adzim. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, yakni Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, baik itu bapak maupun ibumu, dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kasar kepada dia, walaupun itu hanya ucapan Kalau dalam ayat ini hanya berkata saja itu tidak boleh. Karena apa? Dikhawatirkan menyakiti hati orang tua kita. Dan orang tua itu ngualati. Jadi khawatirnya kalau kita menyakiti hati orang tua kita tidak ridho, kehidupan kita akan rumit ke depannya. Lantas bagaimana sih kita menanamkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua, menanamkan akhlak sopan santun kita kepada orang-orang yang lebih dewasa daripada kita? Yang pertama yakni kita harus menanamkan rasa hormat dalam diri kita. Karena apa? Karena ketika kita merasa lebih tinggi daripada orang-orang lain, tidak ada lagi rasa hormat dalam diri kita. Yang ada hanya sombong yang menguasai diri kita. Kita tidak mau lagi meminta restu kepada yang lebih tua, tidak ada lagi sopan santun kepada orang yang lebih tua. Bahkan kita bisa saja menghina mereka yang lebih tua. Setelah kita menanamkan jiwa hormat dalam diri kita kepada orang yang lebih tua, maka selanjutnya kita harus memuliakan mereka-mereka yang lebih tua. Kata memuliakan di sini maknanya adalah berbicara dengan sopan dan baik, dengan kata-kata yang lembut kepada orang-orang yang lebih dewasa daripada kita, yang lebih matang daripada kita, yang umurnya lebih lah daripada kita, baik itu segi umur ataupun ilmu. Rasa memuliakan itu bisa dari hal sepele, seperti kita bertemu, kita memberikan salam kepada mereka. Seperti hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, yusallimus syawir 'alal kabir warrakib 'alal mashi, rawahul Bukhari. Yang artinya, yang lebih kecil memberikan salam kepada yang lebih tua, dan orang yang memakai kendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Jadi memuliakan di sini itu tidak hanya yang lebih tua, tapi orang-orang yang berada tingkatannya berada di bawah kita juga kita harus memberikan kemuliaan, memberikan sopan santun kita kepada mereka. Yang ketiga, biasakan diri kita untuk
memanggil dengan panggilan yang tepat kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Seperti kakak, paman, bibi, atau apapun yang membuat kita tidak merasa jangkar kepada mereka. Hal keempat yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yakni mendahulukan yang tua di segala hal yang baik. Bukan hanya tua umur loh ya teman-teman. Di sini tua ilmu juga bisa dikatakan orang yang lebih daripada kita. Maksud mendahulukan di segala hal yang baik ialah mendahulukan orang tua ketika berbicara. Dan jangan sekali-kali teman-teman menyela omongan orang tua. Kemudian memberikan tempat kepadanya, baik itu di dalam majelis ataupun di tempat-tempat umum. Seperti yang kita lihat, anak-anak zaman sekarang itu tidak pernah merasa tidak merasa canggung dengan orang-orang tua yang seringkali naik transportasi umum, mereka berdiri, justru kita yang muda, kita yang masih kuat, dengan santainya duduk. Rasa sopan santunnya tuh sudah tidak ada lagi. Jadi dari sini saya harap teman-teman bisa berubah. Yang selanjutnya yakni merawatnya. Merawat orang tua, khususnya termasuk orang tua kita sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang yang telah tua, maka badannya akan lemah dan cenderung akan kembali lagi seperti anak kecil. Jadi di sini tugas kita sebagai anak, kita harus bisa menjaga orang tua kita seperti orang tua kita menjaga kita dari kecil. Berak saja dulu kita masih dirawat. Masa kita sebagai anak malu ataupun wegah-wegah, malas-malas untuk merawat orang tua kita? Naudzubillah. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini jelas bahwa Allah menciptakan kita semua dari keadaan lemah, yang kemudian secara bertahap berkat dukungan dari orang tua kita, berkat perawatan dari orang tua kita, kita bisa menjadi kuat. Kemudian Allah menjadikan kita sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dari ayat tadi kita dapatkan bahwa merupakan orang tua atas yang lebih muda adalah mengetahui tentang kesehatannya, kemudian merawatnya. Setelah perawatan dari orang tua kita dari kecil, dari kita lemah, dan menjadikan kita menjadi orang yang kuat. Setelah kita merasakan fase kuat, kita akan merasakan kemampuan badan kita yang melemah, serta kemampuan otak kita yang menurun, dan akhirnya kembali lagi kita seperti anak kecil lagi. Dan dari fase ini, saya harap teman-teman mau mengingat kembali bagaimana perjuangan orang tua kita semasa kita kecil, bagaimana mereka merawat kita saat tengah malam kita menangis, bagaimana paniknya mereka ketika kita sakit. Jadi jangan lupakan semua jasa-jasa orang tua kita dan menelantarkan orang tua kita di hari tuanya. Naudzubillah teman-teman. Salah satu sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita supaya meningkatkan rasa sopan santun kita ialah mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, baik itu tingkatnya di bawah kita ataupun di atas kita.
supaya kita ingat bahwa kita hidup itu tujuannya di akhirat, tidak hanya di dunia saja. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan terlalu sombong, jangan terlalu egois. Ayo kita sama-sama tanamkan kembali rasa sopan santun kita tata kembali etika dan moral kita, terutama kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Di akhir pembahasan ini teman-teman, ketika berbicara tentang akhlak, apalagi akhlak terhadap orang tua, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa orang tua kita. Bahkan Nabi pun bersabda, tidak akan bisa seseorang membalas budi orang tuanya kecuali jika ia mendapati orang tuanya kemudian memerdekakannya. Sungguh besar sekali, bukan teman-teman, cara memuliakan orang tua atau membalas budi orang tua kita terhadap kita. Ada pepatah yang mengatakan, kasih sayang orang tua sepanjang jalan, sedangkan anak hanya sepanjang galah. Kenapa seperti itu? Karena galah ketika kita lihat itu sangat panjang, tetapi dia ada ujungnya. Sedangkan kasih sayang orang tua sampai jika kita mengingat bagaimana kita berlaku kepada orang tua kita. Mungkin sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena anal insan wa andal insan. Wal insan mahalul khata' wan nisyan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus gara-gara rame.